Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tutor izin menyampaikan tugas proyek dari matkul mata kuliah Pancasila. Jadi saya di sini ingin menyampaikan dan mengambil beberapa materi dari materi yang kedua, ya, dari perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Pancasila itu bukan cuma teks di dinding. Kedudukannya itu naik turun tergantung siapa yang pegang kuasa. Dan salah satu rangkumannya dari lima periode ini adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah awal kemerdekaan. Awal kemerdekaan itu dari 1945 sampai 1949. Lahir dan jadinya dasar negara. Proses yang pertama adalah 1 Juni 1945, Soekarno pidato dan lahirnya Pancasila. Yang kedua adalah 22 Juni 1945 dirumuskannya Piagam Jakarta. Kemudian 18 Agustus 1945 disahkannya PPKI jadi dasar negara dengan sila 1 diubah dari kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya jadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah kondisi. Dari segi kondisi dijelaskan di sini adalah jadi pemersatu saat perang dan revolusi fisik itu menjadi ideologi untuk lawan penjajah dan merangkul semua golongan. Kemudian yang ketiga adalah tantangan. Dari tantangan awal kemerdekaan itu masih jadi perdebatan, terutama soal sila ke-1. Banyak pemberontakan ideologi lain seperti DI atau TII dan PKI Madiun. Dan yang kedua adalah RIS 1949 sampai 1950. Tetap ada, RIS itu tetap ada tapi tidur. Yang pertama adalah prosesnya setelah KMB Indonesia jadi Republik Indonesia, Serikat Konstitusi RIS tetap dicantumkan Pancasila di mukadimah tapi tidak jadi dasar negara serikat. Tiap negara bagi punya konstitusi sendiri. Kemudian kondisi tersebut di awal tahun itu adalah kondisi peran Pancasila melemah. Pancasila melemah dan fokus negara ke urusan federal dan hubungan dengan Belanda. Kemudian dari tahun-tahun berikutnya tantangan muncul dari bentuk negara serikat dianggap boneka Belanda. Usia RIS cuma 8 bulan lalu kembali ke NKRI 17 Agustus 1950. Yang ketiga adalah demokrasi liberal. Di tahun 1950 sampai 1959. Di masa itu diuji parlemen dari proses pakai UDDES 1950. Pancasila tetap dimukadimahkan tapi prakteknya liberal. Parlementernya partai bebas tafsir Pancasila sesuai ideologi masing-masing PNI, Masyumi, PKI dan lain-lain. Kemudian di masa-masa itu juga terjadi kondisi debat konstitusi di tahun 1956 sampai 1959. Buat UUD baru malah di deklok. Ada 3 kubu yaitu Pancasila, kemudian Islam, sosial, ekonomi. Dan di tahun itu juga terjadi tantangan-tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Kabinet jatuh. Kabinet itu jatuh bangun, kemudian partai saling sikut. Pancasila kehilangan wibawa sebagai pemersatu. Kemudian berakhir dengan dekret Presiden 5 Juli 1959. Kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Yang keempat adalah demokrasi terpimpin. Pada tahun 1959 sampai 1965 ditafsir tunggal oleh Soekarno. Proses Soekarno itu terjadi saat pusat Pancasila diperas jadi Nasakom, yaitu adalah nasionalis agama. Komunis lalu diperas lagi jadi Manipol Uzbek dan Ekasila atau gotong royong. Kemudian kondisi di tahun itu menceritakan adalah Pancasila jadi alat legitimasi kekuatan tajam puncak G3OS PKI. Di tahun 1965 Soekarno jatuh. Di saat itu juga beberapa jenderal yang telah diincar.
Kemudian yang kelima adalah masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, dilembagakan dan diindoktrinasikan oleh Presiden kedua kita adalah Bapak Soeharto, menjadikan Pancasila adalah satu-satunya asas lewat TAP MPR nomor 2 1978 muncul P4. P4 itu adalah pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Ada perantara P4 wajib dari SD sampai pejabat. Kondisi tersebut saat itu di tahun 1966 sampai 1998, kondisi saat itu stabilitas dan pembangunan jadi prioritas. Ya, di masa-masa Soeharto stabilitas setiap masyarakat dan pembangunan itu menjadi sangat prioritas. Pancasila jadi sangat sakral, tapi juga kaku, kritik subversif dikatakan di situ. Tantangannya adalah indoktrinasi, bikin Pancasila dihafal, bukan dihayati. Jadi alat politik untuk pukul lawan, asas tunggal bukan matikan ormas kritis. Yang keenam, yang terakhir adalah reformasi 1998 sampai sekarang, reaktualisasi dan tantangan baru. Proses ini dari TAP MPR soal 4P, P4 dicabut tahun 1998, penataran P4 dihapus karena dianggap indoktrinasi. Orde Baru tahun 2017 dibentuk BPIP untuk membumikan Pancasila lagi. Kemudian kondisi dari tahun 1998 itu sampai sekarang, kondisi Pancasila kembali jadi ruang terbuka. Semua orang boleh mentafsirkan, semua orang boleh mengkritik, dan semua orang juga boleh mengartikan dari Pancasila itu, tapi harus lewat demokrasi. Hari lahirnya Pancasila adalah 1 Juni, jadi hari libur nasional sejak 2016. Kemudian tantangan di masa itu, tantangannya muncul dari ideologi tradisional, radikalisme, politik identitas, dan hoax. Pancasila diuji lagi di era medsos. Pertanyaannya bukan hafal atau tidak, tapi ngaruh atau tidak di kehidupan sehari-hari. Intinya, Pancasila itu hidup di tiap zaman. Dia dipakai, tapi disalahgunakan, ditinggalkan, lalu dicari lagi. Bentuknya tetap 5 sila, tapi wajahnya berubah ikut penguasa dan rakyatnya. Insya Allah cuman itu saja penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.